Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan dari kitab Aina Nahnu min Akhlaqis Salaf, di mana kita sampai pada riwayat warawa katsirun bin Yahya an abihi qala. Katsir bin Yahya dari ayahnya, beliau berkata, qadima Sulaiman bin Abdul Malik al-Madinah. Sulaiman bin Abdul Malik tiba di Madinah. Wa Umar bin Abdul Aziz amilun alaiha. Di mana Umar bin Abdul Aziz itu waktu itu adalah gubernur Madinah sebelum menjadi khalifah. Qala fa shallan nasu adz-dzuhra, kemudian orang-orang itu salat zuhur, tsumma fataha babal maksura. Kemudian Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik ini membuka pintu al-maksura. Wastanada ilal mihrab, kemudian beliau bersandar pada mihrab. Wastaqbalan nas biwajhihi, kemudian beliau menghadap kepada orang-orang dengan wajahnya. Fanadhara ila Safwan bin Sulaim, kemudian beliau melihat kepada seseorang bernama Safwan bin Sulaim. Faqala li Umar, man hadha? Kemudian beliau bertanya kepada Umar bin Abdul Aziz, siapakah orang ini? Ma ra'aitu ahsana samtan minhu, aku tidak melihat orang yang lebih bagus sifatnya daripada orang ini. Qala Safwan, kemudian Umar bin Abdul Aziz berkata, Safwan, namanya Safwan. Qala ya gulam, kisun fihi 500 dinarin fa'atahu bihi. Kemudian Sulaiman bin Abdul Malik ini berkata kepada pelayannya, budaknya, ya gulam, ini ada kantong, di dalamnya ada 500 dinar, berikan kepada orang tersebut, Safwan. Faqala li khadimihi idhhab biha ila dzalikal qa'im fa'ata hatta jalasa ila Safwan wa huwa yusalli. Jadi Sulaiman berkata kepada pelayannya, pergilah engkau kepada orang yang sedang berdiri tersebut, yaitu Safwan. Kemudian akhirnya si pelayan tersebut mendatangi Safwan, duduk di dekatnya Safwan. Safwan sedang salat pada saat itu. Tsumma sallama, kemudian setelah Safwan selesai mengucapkan salam, menyelesaikan salatnya, faqbala alaihi faqal ma hajatuk. Safwan kemudian menghadap kepada si pelayan khalifah tadi, kemudian bertanya, apa kebutuhanmu, ada hajat apa? Qala yaqulu amirul mu'minin ista'in bihadhihi ala zamanika wa iyalik. Kemudian pelayan tersebut berkata, Amirul Mukminin, khalifah berkata, Ista'in bihadhihi ala zamanika wa iyalika. Gunakan dengan uang ini untuk keperluanmu dan juga untuk keluargamu. Faqala Safwan, lastu alladhi arsalta ilai. Aku bukan orang yang dimaksud. Aku bukan orang yang engkau itu diutus untuk menuju kepada orang tersebut. Ini salah orang pasti. Qala alasta Safwan bin Sulaim. Kemudian si pelayan bertanya, bukankah engkau bernama Safwan bin Sulaim? Qala bala, ya benar, kata Safwan. Qal fa ilaika ursiltu, maka kepadamulah aku diutus oleh khalifah, oleh Amirul Mukminin. Qala fadhhab fastathbit. Maka Safwan kemudian berkata kembali kepada si pelayan, pergilah fastathbit, yakni cross check lagi, sudah benar atau tidak, apakah aku yang dimaksud atau orang lain. Fawallal gulam wa akhadha Safwan na'laihi wa kharaja. Kemudian si pelayan tadi kemudian pergi, dan akhirnya kemudian Safwan mengambil kedua sandalnya dan pergi. Falam yura biha hatta kharaja Sulaiman minal Madinah, dan tidak pernah kelihatan lagi sampai akhirnya Khalifah Sulaiman itu keluar dari Madinah. Dari riwayat ini kita mendapatkan pelajaran bagaimana Safwan bin Sulaim itu menghindari hadiah dari penguasa, ya, dalam rangka untuk menjaga diri beliau dari fitan, dari musibah,
Karena kalau misalkan dia mendapatkan atau menerima hadiah dari penguasa tersebut, maka bisa jadi dia akan tidak istiqomah lagi seperti sebelumnya. Bisa jadi dia akan tergoda untuk mendapatkan hadiah berikutnya dan berikutnya. Bisa jadi ketika misalkan khalifahnya itu jahat gitu ya, kemudian menyuruh dia untuk misalkan memfatwakan sesuatu, kemudian yang sesuatu tersebut salah, maka akhirnya dia tidak bisa menolak karena sudah pernah mendapatkan hadiah atau tergoda untuk mendapatkan hadiah tambahan. Maka ini kita lihat bagaimana Safwan bin Sulaim itu berusaha untuk wara', untuk hati-hati, tidak menerima hadiah dari Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik tadi. Wa qala Ibnu Syaudzab, qasama Amirul Basrah ala qurra'iha, fa ba'atha ila Malik bin Dinar fa akhadha. Ibnu Syaudzab berkata, pemimpin Basrah pada suatu hari itu membagi-bagikan harta kepada qurra'. Qurra' di zaman dahulu maknanya adalah ulama. Qurra' kalau di zaman ini, qurra' adalah jamak dari qari. Qari kalau di zaman dahulu itu adalah ulama, ulama yang ahli tafsir, ahli membaca Quran, ahli hadis, ahli fikih, akidahnya lurus. Tapi kalau qari di zaman ini itu bermakna sekedar orang yang pandai membaca Al-Quran, atau bahkan sekedar suaranya bagus walaupun kaidah tajwidnya salah-salah, walaupun cara bacanya salah-salah. Maka pemimpin Basrah itu membagi-bagikan harta pada para ulama di Basrah pada saat itu. Kemudian pemimpin ini mengirimkan utusan kepada Malik bin Dinar, memberikan hadiah juga kepada Malik bin Dinar. Diterima oleh Malik bin Dinar. Faqala lahu Ibnu Wasi', ulama yang lain, kemudian berkata kepada Malik bin Dinar, qabilta jawaizahum, apakah engkau menerima hadiah mereka? Qala sal julasai. Kemudian Malik bin Dinar berkata, tanyakanlah kepada murid-muridku. Qalu ya Abu Bakar, ishtara biha raqiqan fa'ataqahum. Kemudian murid-muridnya Malik bin Dinar berkata kepada Muhammad bin Wasi', wahai Abu Bakar, kunyahnya Muhammad bin Wasi', ini Malik bin Dinar dengan hadiah tersebut beliau membeli budak, membebaskan budak. Membeli budak kemudian membebaskannya, memerdekakannya. Jadi maksudnya adalah tidak dimakan sendiri, tidak disimpan sendiri untuk kepentingan pribadi, akan tapi hadiah dari penguasa itu kemudian dialihkan menuju kepada amalan kebaikan, memerdekakan budak. Qala anshudukallah. Kemudian Muhammad bin Wasi' berkata, demi Allah, aqalbuka sa'ata ala ma kana alai. Apakah hatimu saat ini itu sama seperti hatimu sebelumnya ketika sebelum menerima hadiah dari penguasa tersebut? Qala Allahumma la. Kemudian Malik bin Dinar berkata, demi Allah tidak. Innama maluka himar, innama ya'budullaha mithlu Muhammad bin Wasi'. Kemudian Muhammad bin Wasi' membalas membalas perkataan Malik bin Dinar ini. Setelah Malik bin Dinar berkata, demi Allah tidak lagi hatiku sama seperti sebelumnya, kemudian Muhammad bin Wasi' berkata, sesungguhnya hartamu itu adalah keledai. Sesungguhnya yang beribadah kepada Allah dengan sebenar-benar ibadah itu hanyalah seperti Muhammad bin Wasi'. Maksudnya adalah yang tidak menerima hadiah tersebut. Adapun yang menerima hadiah tersebut, kita lihat kondisinya Malik bin Dinar, salah seorang ulama besar. Walaupun beliau menerima hadiah tersebut dan tidak dimakan sendiri, akan tapi kemudian digunakan untuk amalan kebaikan, memerdekakan budak, akan tetapi ini ternyata tetap mempengaruhi hati beliau, tetap memberikan pengaruh, yaitu ketergantungan kepada penguasa, atau minimal tidak nyaman, tidak enakan kalau misalkan di penguasa itu ada kemungkaran. Nah, ini kita nggak enak untuk mengingkarinya karena menerima hadiahnya. Maka di sini apalagi kalau misalkan itu digunakan untuk kepentingan pribadi. Ini tidak digunakan untuk kepentingan pribadi saja. Malik bin Dinar berkata, aku merasa hatiku itu berbeda dengan hatiku sebelumnya. Wa qala Abdullah bin Khubayk, hadatsana Ubaid bin Jinab, hadatsana Atha bin Muslim qala lamma istukhlifa al-Mahdi ba'atha ila Sufyan falamma dakhala alaihi khala'a khatamahu. Dari Abdullah bin Khubayk telah meriwayatkan kepada kami dari Ubaid bin Jinab, telah meriwayatkan kepada kami dari Atha bin Muslim, beliau berkata, ketika Al-Mahdi dijadikan sebagai khalifah,
Ini Al-Mahdi maksudnya nama orang, bukan Al-Mahdi, Imam Mahdi, bukan ya. Maka Al-Mahdi kemudian mengirim utusan kepada Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah taala. Ketika falamma dakhala alaihi khala'a khatamahu. Ketika Al-Mahdi tersebut itu masuk ke ketika Sufyan itu masuk ke istananya Al-Mahdi, jadi Al-Mahdi mengirimkan utusan kepada Sufyan Ats-Tsauri, menyuruh Sufyan Ats-Tsauri, meminta Sufyan Ats-Tsauri untuk datang ke istana. Ketika Sufyan Ats-Tsauri datang, maka kemudian Al-Mahdi itu melepaskan cincinnya, farama bihi ilai, kemudian melemparkannya kepada Sufyan Ats-Tsauri, seorang ulama besar. Wa qala ya Aba Abdillah, wahai Aba Abdillah, hadza khatami fa'mal fi hadhil ummah bil kitabi was sunnah. Wahai Abu Abdillah, kata khalifah, wahai Abu Abdillah, inilah cincinku dan beramallah engkau dalam umat ini dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Yang maksudnya adalah Al-Mahdi, khalifah ini memberikan tawaran pekerjaan kepada Sufyan Ats-Tsauri. Allahu alam pekerjaannya apa tidak disebut. Mungkin mufti, mungkin qadhi, mungkin pekerjaan yang lain kita tidak mengetahui. Mungkin bisa jadi menteri mengurusi masalah din, begitu ya, kita tidak tahu. Fa'akhadhal khatam biyadihi, kemudian Sufyan berkata, Sufyan kemudian mengambil cincin tersebut yang dilemparkan oleh khalifah tadi. Qala wa qala ta'zanu fil kalami ya Amirul Mukminin. Sufyan berkata, apakah engkau mengizinkanku untuk berbicara wahai Amirul Mukminin? Qultu li Atha, kemudian perawi riwayat ini yaitu Ubaid berkata kepada Atha, qala lahu ya Amirul Mukminin. Apakah Sufyan beneran berkata ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin kepada khalifah tersebut? Qala na'am, kata Atha, iya. Qala atakallamu ala anni aminun. Sufyan bertanya kepada khalifah, apakah aku bisa berbicara dalam kondisi aku aman? Apapun yang kubicarakan engkau tidak akan memberikan hukuman. Qala na'am, kata khalifah, silahkan, Anda memberikan jaminan tersebut. Qala la tab'ats ilayya hatta atiyak. Sufyan kemudian berkata, janganlah engkau memberikan utusan, janganlah engkau mengirimkan utusan kepadaku kecuali aku sendiri yang mendatangimu. Ya, ini enggak usah dipanggil-panggil kayak sekarang. Wala tu'tini hatta as'alak. Dan janganlah engkau memberikan sesuatu kepadaku hadiah sampai aku memintamu, kecuali aku memintamu. Enggak usah kasih hadiah. Qala faghadiba. Kemudian akhirnya khalifah kemudian marah dengan perkataan Sufyan tersebut. Wa hamma bihi, kemudian khalifah itu bertekad untuk melakukan sesuatu kepada Sufyan. Faqala lahu katibuhu alaysa qad ammantahu. Kemudian tukang tulisnya, juru tulisnya, sekretarisnya khalifah itu berkata kepada khalifah, bukankah engkau telah memberikan jaminan keamanan tadi? Bukankah engkau telah memberikan jaminan keamanan kepada Sufyan tadi? Yani dia minta izin dulu, ya. Apapun yang kubicarakan, engkau harus menjamin aku aman. Maka kemudian qala bala, kata khalifah, betul. Falamma kharaja haffa bihi ashabuhu. Kemudian ketika khalifah tersebut, ketika Sufyan itu keluar dari istananya khalifah, haffa bihi ashabuhu. Kemudian para murid-muridnya Sufyan itu mengelilingi Sufyan. Faqalu ma mana'aka wa qad amaraka an ta'mala fil ummati bil kitabi was sunnah. Murid-muridnya Sufyan bertanya kepada Sufyan, apa yang membuatmu tidak menerima pekerjaan tersebut sementara khalifah tadi sudah menawarimu, memintamu untuk mendapatkan atau menerima pekerjaan tersebut dan itu di atas Al-Qur'an dan As-Sunnah. Apalagi yang bermasalah di sini. Ini khalifahnya sudah sangat bagus berarti. Memberikan tugas, memberikan pekerjaan, dan dalam pekerjaan tersebut silahkan landaskan di atas Al-Quran dan As-Sunnah. Allahu a'lam, mungkin mufti, mungkin qadhi, begitu ya. Kemudian apa yang disebutkan oleh perawi di sini, fastasghara uqulahum wa kharaja hariban ilal Basrah. Kemudian Sufyan Ats-Tsauri itu mengerdilkan akal murid-muridnya, yang mengatakan antum enggak paham. Wa kharaja hariban ilal Basrah. Kemudian Sufyan itu pergi keluar kota, pindah kota menuju Basrah dalam rangka menghindari khalifah tersebut, ya. Tidak mau lagi tinggal di ibu kota kerajaan, ibu kota kekhalifahan,
tapi menuju ke kota lain yaitu Basrah. Wallahu a'lam, mungkin ibu kotanya adalah Baghdad, maka kemudian pergi menuju Basrah. Dalam rangka apa? Dalam rangka supaya tidak diberikan pekerjaan tersebut. Maka para ulama generasi terdahulu itu secara praktek, secara amalan kita lihat mereka itu berusaha untuk zuhud dari hadiah penguasa, berusaha zuhud dari pekerjaan-pekerjaan yang diberikan oleh penguasa, yang itu bisa jadi nanti akan muncul fitan, akan muncul musibah. Ya, akan muncul musibah. Misalkan ketika penguasa itu memesan fatwa, tolong fatwakan ini. Ya, padahal itu tidak boleh difatwakan. Tolong ini fatwakan halal, padahal itu haram. Tolong ini fatwakan haram, padahal itu halal. Ya. Jadi dalam rangka untuk menghindari musibah tersebut, sehingga fatwa kita atau lisan kita itu ditunggangi oleh orang yang bisa jadi melakukan hal tersebut karena muatan politik, begitu ya. Maka para ulama generasi terdahulu itu menghindari. Jadi kalau kita amalkan di zaman ini, ya hindari yang bisa berkaitan dengan politik praktis, sehingga kemudian nanti ya bisa jadi ada fatwa yang dipesan, atau minimalnya kita tidak lagi bisa menjelaskan yang hak karena tidak enak. Itu yang paling minimal, dan itu sendiri adalah sebuah musibah yang besar. Tidak lagi bisa mengajarkan ilmu sesuai dengan apa adanya dari Al-Quran dan As-Sunnah karena lisannya terpenjara, karena lidahnya keluh, karena tidak enak, karena selama ini dia mendapatkan hadiah dari penguasa, atau dia sedang bekerja di bawah penguasa atau kekuasaan penguasa tersebut. Wa qala Al-Hasan ibn Rabi' lamma tudira Ibn al-Mubarak fi safar. Al-Hasan ibn Rabi' berkata, ketika Ibn al-Mubarak itu hendak meninggal dunia, yang sedang sakit, hendak meninggal dunia ketika safar, qala ashtahi sawiqan. Beliau berkata, aku pengen makan sawik, semacam bubur yang terbuat dari gandum. Falam najidhu illa inda rajulin kana ya'malu li sultan. Dan kami pada saat itu, kata Al-Hasan ibn Rabi', kami tidak menemukan sawik kecuali dimiliki oleh seseorang yang bekerja untuk penguasa. Wa kana ma'ana fi safina, bekerja untuk penguasa di sini, yakni wallahu a'lam maknanya adalah melakukan sesuatu yang itu selama ini melakukan sesuatu yang itu haram, itu untuk kepentingan penguasa. Wa kana ma'ana fi safina, dan orang tersebut bersama dengan kami di kapal, di perahu. Jadi ini zahirnya adalah Abdullah bin Mubarak itu sedang sakit, mendekati meninggal dunia, dan pada saat itu mereka sedang safar di atas perahu. Fa dzakarna dzalika li Abdullah, maka kami informasikan hal tersebut kepada Abdullah bin Mubarak, bahwa ada orang yang punya sawik. Kita di atas perahu gak bisa ke pasar, begitu ya, kita di atas perahu. Nah, sesama yang naik perahu ini ada yang punya sawik, tapi orang tersebut selama ini telah melakukan sesuatu untuk kepentingan khalifah. Faqala da'uh famata wa lam yashrabhu. Kemudian Abdullah bin Mubarak berkata, ya sudah, tidak usah. Kemudian akhirnya beliau meninggal dunia dalam kondisi tidak memakan sawik tersebut. Wa an Fudail bin Iyad qala su'ila Ibn al-Mubarak manin nas. Jadi di sini kita lihat pelajaran dari riwayat dari Abdullah bin al-Mubarak ini, kita lihat bagaimana Abdullah bin al-Mubarak juga zuhud dari orang yang yakni pernah melakukan sesuatu yang kotor untuk kepentingan penguasa. Jadi zuhud dari hartanya. Wa an Fudail bin Iyad, dari Fudail bin Iyad beliau berkata, su'ila Ibn al-Mubarak. Ibn al-Mubarak pernah ditanyakan, manin nas, siapakah manusia yang sesungguhnya? Qala al-ulama, kata Ibn al-Mubarak, manusia yang sesungguhnya adalah orang yang berilmu, yakni orang yang mengetahui Al-Quran dan As-Sunnah. Qala famanil muluk,
Kemudian ditanyakan kepada beliau, siapakah raja-raja yang sebenarnya? Qala az-zuhad. Ibnu Mubarak berkata, raja yang sebenarnya adalah orang yang zuhud. Orang yang yakni mengambil secukupnya dari dunia ini dan tidak tamak kepada dunia. Jadi raja yang sesungguhnya adalah para orang-orang yang zuhud. Bukan raja. Kalau raja kita lihat dia tidak bahagia, ya, kata para ulama. Kebanyakan dari mereka cuma sedikit yang bahagia. Kebanyakan dari mereka tidak bahagia karena yakni harus mempertahankan kekuasaan, harus memperhatikan ini, itu dan seterusnya, betul tidak? Ya, jadi dan tempatnya kekuasaan itu tempatnya syahwat dunia, ya, tempatnya syahwat dunia. Cuma sedikit yang dirahmati oleh Allah dan dijaga oleh Allah dari syahwat dunia tersebut. Maka raja yang sebenarnya adalah orang-orang zuhud, orang-orang yang tidak terpengaruh oleh dunia, yakni mengambil dunia secukupnya, tidak kemudian tamak kepada dunia tersebut, tidak menghalalkan yang haram untuk berusaha mengambil sebanyak mungkin dari dunia. Qala faman is-safila. Kemudian ditanyakan kepada Abdullah bin Mubarak, siapakah orang-orang yang terhina? Kemudian beliau menjawab, qal alladzi ya'kulu bidinihi. Orang yang makan dengan agamanya, yakni dia menjual agamanya untuk bisa makan. Dia menjual fatwa untuk bisa mendapatkan uang, hadiah dari penguasa. Dia yakni menjilat misalkan dalam rangka untuk supaya mendapatkan kekuasaan atau hadiah atau harta tersebut. Jadi dia menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, atau memfatwakan sesuatu itu dalam rangka untuk mendapatkan dunia, bukan dalam rangka untuk mengajarkan al-haq, mengajarkan kebenaran. Ya, maka ini orang yang terhina, kata Abdullah bin Mubarak. Wa an Ahmad bin Jamil al-Marzawi qala qila li Abdullah bin Mubarak. Ditanyakan dari Ahmad bin Jamil al-Marzawi, beliau berkata, ditanyakan kepada Abdullah bin Mubarak, inna Ismail bin Ulayyah qad waliya sadaqat. Sesungguhnya Ismail bin Ulayyah ini salah satu perawi besar, ulama besar. Dikatakan kepada Abdullah bin Mubarak bahwa Ismail bin Ulayyah ini baru saja menerima jabatan sebagai ketua amil zakat. Fakataba ilaihi Ibnu Mubarak. Kemudian Ibnu Mubarak menuliskan surat kepada Ismail bin Ulayyah. Ya ja'ilal ilmi lahu bazian yastadu amwal al-masakin. Wahai orang yang menjadikan ilmu itu seperti burung elang, menjadikan ilmu. Wahai orang yang menjadikan ilmu sebagai burung elang yang memburu harta-harta orang miskin. Ajib. Amil zakat dianggap sebagai burung elang yang memburu harta-harta orang miskin. Ihdal lid dunya wa ladzatiha bihilatin tadhhabu bid-din. Engkau berhias dengan dunia, mengharapkan dunia dan kelezatannya dengan menggunakan tipu daya yang gara-gara itu kemudian agama itu bisa hilang. Fasirta majnunan biha ba'dama kunta dawa'an lil majanini. Maka engkau menjadi gila karenanya setelah engkau sebelumnya itu adalah orang yang mengobati orang-orang gila. Sekarang antum yang gila. Aina riwayatuka fi sardiha an ibni Auni wa ibn Sirin. Di mana riwayat-riwayatmu selama ini ketika engkau meriwayatkan dari Ibnu Aun dan Ibnu Sirin? Aina riwayatuka wal qawlu fi luzumi abwabi salatini. Di mana riwayat-riwayatmu selama ini dan perkataan ilmu tentang melazimi pintunya para penguasa. Wah, tidak boleh melazimi pintunya para penguasa, yakni menjilat penguasa, mengharapkan sesuatu dari mereka. Nah, kalau jadi ketua amil zakat ini bisa jadi disogok lah atau apalah, ada transaksi apa dan seterusnya. Terpaksa akhirnya kita awalnya bersih, tapi karena memegang jabatan tersebut akhirnya nggak bisa berkutik. In qulta ukrihtu fadza batilun zalla himarul ilmi fittini. Jika engkau berkata aku dipaksa untuk mengambil jabatan ini, maka ini batil. Dan sesungguhnya keledai ilmu itu tergelincir di tanah liat atau di tanah becek.
Ini syair yang dikirimkan oleh Ibnul Mubarak kepada Ismail bin Ulayyah, menasihati beliau untuk tidak lagi mengambil posisi tersebut, karena ini posisi yang yakni berkaitan dengan harta, dan posisi yang bisa jadi dia tidak bisa berkutik kalau misalkan khalifah itu memaksanya untuk melakukan sesuatu. Anda mau ngambil harta zakat untuk kepentingan kerajaan misalkan, padahal itu nggak boleh misalkan, gitu ya. Jadi harta zakat yang harusnya untuk mustahik zakat diambil oleh khalifah untuk perang misalkan, untuk kepentingan politiknya atau untuk kepentingan pribadinya misalkan. Nah, ini kalau dia berada dalam posisi tersebut bisa jadi tidak berkutik. Falamma qara'al kitaba baka wasta'fa. Ketika Ismail bin Ulayyah menerima surat tersebut, maka beliau menangis dan beliau meminta untuk dihentikan dari jabatannya tersebut. Meminta berhenti dari jabatannya tersebut. Wa an Suhnun qala, dari Suhnun beliau berkata, aklun bil maskanah wala aklun bil ilm. Makanlah dengan kemiskinan dan janganlah makan dengan ilmu. Yakni janganlah gunakan ilmu untuk cari makan. Ilmu syar'i, ilmu agama untuk cari makan. Maksudnya adalah dengan cara yang haram. Bukan maksudnya adalah kita nggak boleh jadi misalkan guru di pondok dapat gaji dari pondok. Bukan itu maksudnya. Maksudnya adalah ilmu tersebut dikorbankan. Ilmu tersebut dikorbankan. Yang halal jadi haram, yang haram jadi halal, atau menjilat, atau memfatwakan sesuatu yang dipesan, ya, pesanan fatwa. Ini makan dengan ilmu berarti. Makanlah dengan kemiskinan, maksudnya adalah walaupun antum miskin, antum qanaah, antum bersyukur. Makanlah dengan kemiskinan, jangan makan dengan ilmu, walaupun itu bisa membuatmu kaya. Muhibbud dunya a'ma, lam yunawwirhu al-ilmu. Pecinta dunia itu buta, tidak akan cahaya itu meneranginya. Cahaya ilmu tidak akan meneranginya. Ma'akbaha bil alimi ayyatiyal umara. Sungguh buruk seorang alim yang mendatangi penguasa. Mendatangi maksudnya adalah untuk meminta hadiah, meminta harta dengan cara menjual ilmunya. Wallahi ma dakhaltu 'ala sultan illa wa idza kharajtu habastu nafsi, hasabtu nafsi. Demi Allah, aku tidak masuk kepada penguasa kecuali setelah aku keluar, aku merenungi diriku sendiri. Aku melakukan muhasabah. Fawajadtu 'alaiha ad-dark, dan aku dapati dalam diriku ada sebuah noda yang itu muncul setelah aku keluar dari penguasa. Wa antum tarawna mukhalafati li hawahu. Sementara antum mengetahui semua, selama aku di dalam istana tersebut, aku menyelisihi hawa nafsunya penguasa, tidak mengikuti kemauannya penguasa. Wa ma alqahu bihi minal ghilzah. Bagaimana aku tegas terhadap penguasa kalau misalkan mereka menyuruhku untuk melakukan kemungkaran. Wallahi ma akhadtu, demi Allah aku tidak menerima hadiah apapun dari mereka. Wala labistu lahum thauban, dan aku tidak memakai pakaian untuk mereka. Yakni maksudnya adalah karena ini mau menghadap penguasa, maka kita pakai pakaian yang lebih dari biasanya dalam rangka supaya mau menjilat, gitu maksudnya. Aku tidak selama ini tidak menjilat kepada mereka, selama ini aku tidak mengambil harta dari mereka. Aku masuk ke dalam istana mereka untuk menasihati mereka, dan aku menyelisih hawa nafsu mereka. Aku bersikap tegas kepada mereka, tapi setelah keluar aku melakukan muhasabah, tetap saja ada yang namanya dar, tetap saja ada yang namanya noda di hati ini. Tetap saja ada perasaan sesuatu yang berbeda kondisinya dari sebelum masuk ke dalam istana penguasa tersebut. Yaitu tadi yang kita katakan, minimalnya kita menjadi gak enak kalau sudah kenal, akrab begitu ya. Jangankan kepada penguasa yang memiliki kekuasaan, yang memiliki orang-orang di baliknya pasukan, kepada kawan kita sendiri misalkan, kalau sudah akrab gimana? Bisa nggak kita menasehati, yakni dengan tegas? Bisa jadi kita nggak enak. Ya, apalagi ini ada kekuasaan, ada orang, ada nama besar, ada pasukan di belakangnya. Nah, ketika kita masuk ke dalam istana, walaupun sudah benar, ketika masuk tidak menjilat, ketika masuk itu tidak menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, tidak mau terima pesanan fatwa misalkan, tapi tetap saja ada noda tersebut. Maka demikian yang bisa kita bahas pada pertemuan malam ini. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya tentang bagaimana sikap generasi terdahulu dalam menghadapi ujian wanita, musibah terkait wanita. Hadza wallahu alam.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.